Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah. Pada kesempatan hari ini kita akan masih melanjutkan materi kita, yaitu mengenai transformasi geometri. Jadi kita lanjutkan materi yang kemarin mengenai transformasi geometri. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar yang part 3 atau bagian ketiga, yaitu mengenai rotasi atau perputaran. Jadi kita akan belajar rotasi atau perputaran. Nah, ini seperti yang kemarin jadi transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi pencerminan, yang ketiga rotasi perputaran, yang keempat dilatasi atau perkalian. Nah, nanti masing-masing dari keempat jenis transformasi ini nanti ada transformasi titik, transformasi kurva, dan juga komposisi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai rotasi atau perputaran. Oke, selanjutnya adalah mari kita lihat materi kali ini yaitu mengenai rotasi atau perputaran. Nah, yang pertama dulu kita akan belajar mengenai rotasi terhadap titik pusat 0,0. Jadi titik pusat di sini O 0,0. Nah, misalkan perhatikan di sini ada sumbu koordinat, di mana yang mendatar ini adalah sumbu X, kemudian sumbu yang vertikal ini merupakan sumbu Y. Nah, misalnya kita punya sebuah titik di sini ini titik biru ini kita punya titik. Nah, di sini ini berarti absisnya berarti absisnya itu adalah sebesar X. Kemudian nanti di sini ordinatnya yaitu sebesar Y. Nah, di sini kita misalkan titiknya itu adalah namanya titik A, X, Y. Nah, dari titik A ini ke titik asal, ini kan titik asal, ini kan titik 0 0,0. Nah, dari titik A ini ke titik 0,0 kita buat garis seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ini kan garisnya ini. Nah, dari sini nanti kita akan putar. Kita putar ini nanti sebesar alfa, jadinya seperti ini. Nah, kita putar dari A ini ke sini jadi arahnya itu ke sini ke atas sini A. Nah, ke sini ini nanti sebesar alfa, jadi arahnya adalah ke atas seperti ini, jadi ke sini. Nah, gitu di ini ke sini. Oke. Nah, jadi arahnya adalah ke atas. Berarti nanti dari A kita putar arahnya ke atas sana sebesar alfa. Nah, ini nanti akan menghasilkan titik yang baru, yaitu di sini titiknya Nah, nanti di sini akan sebesar absisnya itu yaitu kita anggap sebagai X aksen, kemudian sebesar di sini ordinatnya yaitu Y aksen. Nah, nanti bayangan dari titik A ini jika diputar tadi sejauh alfa, itu nanti akan menghasilkan bayangannya yaitu A aksen itu X aksen, Y aksen. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan bayangan titik ini A aksen, X aksen, Y aksen ini jika nanti titik A ini diputar atau dirotasi sebesar alfa? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. X aksen, Y aksen, jadi ini adalah koordinat titik bayangan, itu sama dengan cos alfa dikurangi cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan X, Y. Nah, cos alfa min sin alfa cos alfa ini kita sebut sebagai matriks rotasi. Kemudian X, Y ini adalah koordinat titik awal. Jadi nanti ketika kita diminta untuk mencari bayangan dari rotasi sebuah titik, berarti nanti adalah kita menggunakan rumus ini X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan X, Y. Nah, ini merupakan rumusnya. Nah, agar lebih jelas kita akan melihat contoh soalnya. Contoh yaitu tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 7,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. Oke, kita lihat dulu di sini. XY titik asalnya sudah tahu belum? Sudah. Ini kan 7,5. Nah, kemudian alfa ini merupakan besarnya putaran. Nah, di sini
besar sudut putaran. Berapa sih besarnya sudut putarannya? Seperti itu ya. Jadi alfa adalah besar sudut putaran. Nah, berarti di soal ini alfanya berapa? Ya benar, 90 kan diputar sebesar 90 di rotasi ya. Berarti di sini alfanya sama dengan 90. Nah, berarti kita sudah bisa nih mencari bayangannya, yaitu menggunakan rumus yang ini tadi ya. X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa kalikan XY. Nah, berarti nanti di sini X aksen Y aksen itu sama dengan alfanya di sini kita ganti 90 menjadi cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Kemudian XY-nya di sini ya, ini X, ini Y, kita ganti dengan ini X, ini Y ya. Berarti X-nya kita ganti dengan 7, Y-nya kita ganti dengan 5. Oke, kemudian kalian sudah belajar kan mengenai apa namanya sudut istimewa pada materi trigonometri. Nah, berarti langsung saja kita hitung. Ini merupakan tadi apa? Matriks transformasinya ya, matriks rotasinya ya, matriks rotasi. Ini titik asal atau titik awal. Nah, kalian sudah belajar pada materi trigonometri yaitu sudut istimewa. Berarti nanti kalau cos 90 berapa? 0. Negatif sin 90 itu 1 ya, sin 90 kan 1, kemudian negatif kan jadi min 1. Kemudian sin 90 1, cos 90 itu 0 dikali 7 5. Oke, kita kalikan perkalian matriks biasa menjadi 0 kali 7 0 ditambah min 1 kali 5 ditambah negatif 5. 1 kali 7 7 ditambah 0 kali 5 0. Paham ya? Kemudian kita jumlahkan 0 ditambah negatif 5 itu min 5, negatif 5, 7 ditambah 0 itu 7. Oke, jadi dari sini kita akan lihat X aksen itu sama dengan negatif 5, kemudian Y aksen sama dengan 7. Oh, berarti nanti akan ketemu nih A aksen atau bayangan dari titik A itu berapa? X aksen, Y aksen, berarti min 5,7. Jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A 7,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 adalah A aksen min 5,7. Seperti itu ya contohnya, semoga paham. Selanjutnya akan kita bahas lagi ya, ada contoh lagi ya. Kalau tadi contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua, misalnya seperti ini. Jika titik B min 3,8 diputar, ada kata-kata ini, searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat putaran O 0,0 menghasilkan bayangan B aksen. Tentukan koordinat bayangan B aksen. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Sebelumnya kita akan lihat dulu. Di sini ada kata-kata searah jarum jam. Kalau contoh sebelumnya tidak ada ya kata-kata seperti ini. Nah, nanti kalau ada kata-kata searah jarum jam, kita berarti akan belajar dulu nih. Nah, jadi nanti ada dua. Yang pertama yaitu gini. Kalau berlawanan arah jarum jam itu nanti sudutnya positif. Jadi misalnya kita mengukur, jadi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam, nah ini gini, mengukurnya gini. Oke, kalau berlawanan arah jarum jam kemana? Ke atas ini. Kayak yang contoh pertama tadi ya. Yang pertama tadi kan berlawanan arah jarum jam. Tetapi tadi tidak disampaikan di soal. Berarti kalau tidak disebutkan dia searah atau berlawanan, berarti artinya dia positif ya sudutnya. Kalau ini kan disebutkan searah jarum jam. Oke, kalau berlawanan arah jam seperti ini ya, ke atas ini, nanti ini sudutnya adalah positif. Kemudian jika searah jarum jam, berarti kalau arah jarum jam itu kan begini ya, arahnya ini ya, ke bawah ini. Oke, kalau searah, sebentar, maaf, bentar biar lebih jelas. Oke, kalau searah berarti seperti ini ya, ini ke bawah seperti ini. Nah, ini nanti sudutnya merupakan sudut negatif, seperti itu ya. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam ke sini, ke atas ini positif. Kalau searah berarti ke sini arahnya ya. Jadi nanti sudutnya negatif. Ini harus kalian ingat. Kemudian nanti ada juga mengenai sudut negatif. Kalian juga harus ingat. Jadi seperti ini. Jika ada sin negatif alfa itu sama dengan, jadi kalau sudutnya itu negatif, sinnya itu menjadi negatif juga. Jadi negatif sin alfa. Tetapi kalau cos min alfa, sudutnya cos itu negatif, nanti tetap ya tidak berpengaruh pada cos. Berarti cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi ini perlu diingat ya.
yang arah, kemudian sudut negatif. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bisa nih, sudah siap nih, kita cari dulu ya. Berarti kalau di sini titik B min 3,8 ini sebagai apa? Titik awal ya, atau X, Y. Kemudian diputar searah jarum jam. Kalau searah jarum jam sudutnya positif atau negatif? Iya benar, negatif. Berapa alfanya? 180 derajat. Berarti nanti kita punya rumusnya seperti ini ya, tadi ya, seperti yang di awal. X aksen, Y aksen itu sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan X, Y. Seperti ini ya. Nah, berarti nanti jadinya adalah seperti ini. Oke, kan kita punya tadi, kalau searah jarum jam sudutnya negatif. Kemudian alfanya di sini berapa? Ya, 180 derajat. Berarti nanti kita siap nih memasukkan rumusnya di sini kan. Berarti X aksen, Y aksen itu sama dengan alfanya kita masukkan negatif 180 derajat. Berarti menjadi cos alfa, berarti cos min 180 derajat min sin alfa, alfanya kita ganti min 180 derajat, sin alfa berarti sin min 180 derajat cos alfa. Ini ya, cos alfa berarti cos negatif 180 derajat. Kemudian dikalikan X, Y. X-nya tadi berapa? Min 3 ini. Y-nya berapa? 8. Oke. Nah, di sini ini namanya tadi apa? Matriks rotasi. Ini titik awal atau titik asal. X aksen, Y aksen ini titik bayangan yang kita cari. Oke, tadi sudah sebutkan ya, kalian sudah belajar pada materi trigonometri sudut istimewa. Berarti kalau di sini ini kan cos negatif 180. Berarti kalau cos negatif tidak berlaku ya, berarti tetap cos. Jadi seperti ini. Cos negatif alfa tadi sama dengan cos alfa. Berarti kalau cos negatif 180 tetap ya, berarti cos 180. Paham? Nah, kemudian di sini ini kan berarti negatif sin negatif 180. Berarti nanti kan jadinya adalah seperti ini kan. Negatif sin negatif 180 tadi ini ya, sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa, berarti negatif sin min 180 jadinya siapa? Min sin berapa? Min sin 180 derajat. Seperti ini ya. Nah, berarti nanti jadinya adalah, nah ini kan min 180 tadi ini ya, sin min alfa min sin alfa berarti min sin 180 derajat. Ini negatif ketemu negatif dikalikan menjadi positif, jadinya sin 180 derajat. Paham ya? Kemudian ini menggunakan sin negatif lagi, sin min alfa sama dengan min sin alfa. Berarti kalau sin min 180 derajat menjadi siapa? Min sin 180 derajat. Kemudian kalau cos negatif, cos min alfa sama dengan cos alfa, berarti cos negatif 180 derajat itu sama dengan cos 180 derajat. Dikalikan titik awalnya berapa? Min 3, 8. Oke, berarti kita sekarang siap menghitung. Cos 180 derajat itu min 1, sin 180 derajat itu 0, min sin 180 derajat. Sin 180 derajat itu kan 0. Nah, dikalikan negatif berarti sama ya, 0 tetap. Cos 180 derajat itu negatif 1 dikali min 3, 8. Nah, berarti nanti kita kalikan matrik ini biasa ya. Min 1 dikali 3 berapa? 3 ditambah 0 kali 8, 0. Kemudian yang bawah 0 kali min 3, 0 ditambah min 1 kali 8 negatif 8. Kemudian kita jumlah biasa. 3 tambah 0, 3. 0 ditambah negatif 8, nanti 0 min 8 berapa? Min 8. Oke, dari sini berarti kita punya X aksennya berapa? 3. Y aksennya berapa? Negatif 8. Berarti nanti jadi koordinat bayangan titik B min 3,8 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat putaran O 0,0 adalah siapa tadi? B aksen ini ya, X aksen, Y aksen. Berarti B aksen 3, min 8. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan belajar kalau tadi rotasinya itu terhadap titik pusat 0,0, sekarang rotasi terhadap titik pusat P, Q. Seperti itu. Nah, nanti rumusnya adalah seperti ini.
Jadi kalau tadi hanya X aksen Y aksen, kemudian di sini kan tetap ya matriks rotasinya kan cos alfa min sin alfa cos alfa. Kemudian di sini XY. Nah, kalau koordinat titik pusatnya itu P, Q, tinggal bayangannya ini masing-masing ini ya kita kurangkan dengan P. Jadi X aksen kurangi P dan Q ya. X aksen kurangi P, Y aksen kurangi Q. Jadi pada koordinat bayangan itu kita kurangi masing-masing dengan PQ. Kemudian nanti pada titik asal juga kita kurangi. Jadi di sini X min P, Y min Q. Jadi pilihannya di sini. Jadi nanti kalau rotasi terhadap titik pusat P, Q, rumusnya adalah seperti ini. X aksen dikurangi P, Y aksen dikurangi Q sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan X min P kali Y min Q. Nanti rumusnya seperti ini. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat contohnya adalah seperti ini. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,6 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 3,-2. Jadi ini titik pusatnya ini ya P, Q, bukan 0,0. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita lihat dulu di sini. XY. Jadi 4 A 4,6 ini sebagai apa? 4-nya ini sebagai X, 6 ini sebagai Y. Kemudian sebesar, ada kata-kata berlawanan atau searah enggak? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada, ini berarti sudutnya positif. Berarti alfanya 90 derajat. Nah, berarti nanti kita punya alfanya 90 derajat. Kemudian terhadap titik pusat, nah ini kan angkanya bukan 0,0, berarti terhadap titik pusat P, Q. Berarti 3 di sini sebagai P min 2. Jadi 3 di sini sebagai P. Kemudian apa tadi? Kita ulangi sebentar ya. Jadi alfanya tadi 90 derajat terhadap titik pusat P 3, min 2. Berarti kalau 3, min 2 ini P-nya itu 3, Q-nya berapa? Negatif 2. Berarti nanti alfanya 90 derajat, P-nya itu 3, Q-nya min 2. Nah, sekarang kita pakai rumusnya seperti yang atas ini ya. Berarti X aksen min P, Y aksen min Q sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min P dikali Y min Q. Nah, ini sebagai apa tadi? Matriks rotasi. Yuk, sekarang kita masukkan. P-nya kita masukkan 3, Q-nya kita masukkan min 2. Berarti menjadi X aksen min 3, Y aksen min. Q-nya kan negatif 2, kita masukkan negatif 2. Sama dengan alfanya 90. Berarti cos 90 derajat min sin 90 derajat. Sin 90 derajat, cos 90 derajat. Kemudian X min P. X-nya tadi berapa? 4. Berarti 4 min P-nya 3, 4 min 3. Y min Q-nya 6 dikurangi Q-nya min 2. Berarti nanti kita punya seperti ini. X aksen ini min 3 ya, seperti ini. Ini Y aksen min ketemu min jadinya plus ya, Y aksen plus 2 sama dengan, nah cos 90 ini merupakan 0, min 90, sin 90 kan 1, kemudian dinegatifkan menjadi negatif 1, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Nah, di sini kita hitung 4 kurangi 3, 1, 6 dikurangi negatif 2, berarti jadinya kan negatif ketemu negatif positif, berarti 6 plus 2 itu 8. Oke, berarti kita hitung dengan perkalian matriks biasa ya, menjadi seperti ini. X aksen min 3, Y aksen plus 2 itu sama dengan 0 dikalikan 1, 0, min 1 dikalikan 8, berarti ditambah negatif 8. 1 kali 1, 1 ditambah 0 kali 8, 0. Berarti menjadi seperti ini. X aksen min 3, Y aksen plus 2 sama dengan 0 ditambah negatif 8. Sama aja 0 dikurangi 8. Berapa? Negatif 8. Kemudian 1 ditambah 0 itu 1. Nah, berarti nanti jadinya adalah seperti ini. X aksen min 3 itu sama dengan negatif 8. Berarti nanti kita punya X aksennya berapa? Min 8. Ini kan pindah ruas ke kanan ya, jadi positif ya. Berarti min 8 plus 3. Min 8 plus 3 itu berapa? Negatif 5. Paham ya? Kemudian nanti Y aksennya ini, Y aksen ditambah 2 itu sama dengan 1. Jadi Y aksen tambah 2 itu sama dengan 1. Berarti Y aksennya 2-nya pindah ke kanan ya, menjadi Y aksen sama dengan 1. Ini kan plus pindah ke kanan, ruas kanan jadi negatif 1 dikurangi 2, negatif 1. Oke, berarti kita punya nih, jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,6
sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 3,-2 adalah A aksennya tadi X aksen, Y aksen, berarti A aksennya min 5, min 1. Semoga paham ya dengan penjelasan rotasi terhadap titik pusat P, Q. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai ini, komposisi rotasi ya, komposisi rotasi. Nah, nanti komposisi ini adalah gabungan dari beberapa rotasi seperti itu. Nah, nanti yang pertama dulu kita akan belajar mengenai komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0 atau titik pusat O 0,0 seperti itu ya. Nah, nanti seperti apa kita lihat di sini ada gambarnya adalah seperti ini. Jadi misalnya di sini ada titik A ya, titik A E, Y. Ini ya, berarti titik A, E, Y. Ini jadi sebesar absesnya itu X, terus ordinatnya ini Y. Ini ya titiknya A, E, Y. Kemudian nanti akan kita rotasi, ini ya, kita rotasi sebesar, rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sebesar alfa. Berarti kita putar dengan pusatnya itu 0,0 sebesar alfa. Berarti pusatnya di sini ya 0,0. Kita putar jadi ke sana ya. Ke sana. Nah, berarti kita putar seperti ini. Nah, kita putar. Ini sebesar siapa? Ya, sebesar alfa. Jadi titik A, E, Y ini maaf ya, garisnya harusnya seperti ini. Bentar. Ini harusnya seperti ini, maaf. Ini seperti ini ya, harusnya pas ini ya, sini ya. Nah, harusnya gini. Oke. Nah, ini harusnya garisnya seperti ini. Ini nanti diputar sebesar alfa seperti itu. Nah, berarti titik A ini, nah kita hubungkan dulu dengan titik pusatnya 0,0, berarti seperti ini ya, dihubungkan. Oke, sudah. Sama seperti yang tadi. Kemudian diputar sebesar alfa, berarti ke sini. Nah, nanti akan menghasilkan titiknya di sini sebesar X aksen, absisnya X aksen, ordinatnya Y aksen, berarti nanti bayangannya menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi nanti mendapatkan bayangannya yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi, tetap sama ya, pusatnya 0,0 tetapi sudutnya yaitu beta. Berarti A aksen ini kan sudah dihubungkan ya dengan titik pusat ya, seperti ini. Nah, ini diputar lagi. Jadi diputar lagi. Jadi diputar ke sini ya. Ke sini. Sini, oke. Nah, diputar itu nanti jadi titik A aksen, X aksen, Y aksen ini kita putar lagi sebesar beta. Nah, ini sebesar beta menjadi nanti, jadi kan seperti ini, titiknya nanti bayangannya di sini kita hubungkan kan seperti ini, oke. Berarti nanti di sini sebesar X double aksen, absisnya itu X double aksen, kemudian ordinatnya Y double aksen. Berarti nanti kita peroleh titik A double aksen. A double aksen itu sama dengan X double aksen, Y double aksen. Paham ya? Jadi nanti kita peroleh di sini titiknya A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Oke, sekarang perhatikan. Kalau kita tadi kan pusatnya sama ya 0,0. Diputar sebesar alfa, kemudian dilanjutkan diputar sebesar beta. Nah, sama aja nanti kita kalau menghitung komposisi ini, sama aja kita menghitungnya adalah satu putaran seperti ini. Ke sini ya, satu putaran. Nah, kan gini, berarti dari titik A ke A double aksen ini kan sama aja satu putaran seperti ini. Ya. Nah, itu kan sama aja, berarti sudutnya itu adalah kita jumlahkan alfa ditambah beta. Itu kalau titik pusatnya sama seperti ini ya. Kalau titik pusatnya beda, berarti nggak bisa, kita harus rotasi sendiri-sendiri. Rotasi pertama dihitung sendiri, kemudian rotasi kedua dihitung sendiri. Nah, ini kasus ini kita pakai alfa ditambah beta, jadi sama aja kan perputarannya dari A ke double aksen ini sama aja satu putaran. Ini sama aja sudutnya itu kan dari sini ke sini ya, berarti alfa tambah beta. Berarti nanti kalau titik pusatnya sama, titik pusat rotasi sama, berarti nanti seperti ini. X double aksen, Y double aksen sama dengan cos sudutnya tadi kan alfa. Nah, sekarang kita jumlahkan saja karena pusatnya sama kan 0,0. Berarti menjadi cos alfa ditambah beta min sin alfa tambah beta, sin alfa tambah beta, cos alfa tambah beta dikalikan X, Y. Seperti ini ya. Jadi nanti ketika komposisi rotasi terhadap titik pusatnya sama yaitu 0,0, rumusnya adalah seperti ini. Yang ini kita sebut matriks rotasi. Ini titik awal atau
titik asal, ini bayangannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian gimana nih kalau komposisi rotasi terhadap titik pusat P, Q? Nah, kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Oke, jika kita punya titik A, E, Y, ini ya, titik A, E, Y. Nah, pusatnya itu kan di ini P, Q. Jadi titik P ini ya, titik P yaitu absisnya itu P, kemudian ordinatnya Q. Jadi titik pusatnya di sini. Ya, kalau tadi di 0,0, kalau di sini P, Q. Nah, titik A, E, Y ini dengan titik pusatnya P, Q, kita putar. Jadi ini garisnya seperti ini ya. Ini garisnya harusnya seperti ini, maaf. Nah, harusnya seperti ini, garisnya sama seperti tadi ya. Harusnya seperti ini. Oke, titik A, E, Y ini, nah, kita putar, kita rotasi dengan pusatnya itu P, yaitu P, Q, dengan besar sudut alfa. Berarti titik A ini kita putar ke sana ya, arahnya sama, berarti kita putar seperti ini. Nah, ini sebesar siapa? Alfa. Pusatnya kita putar sebesar alfa seperti ini. Jadi A ya kita putar di sini ya. Kita putar ke sini sebesar alfa. Berarti nanti menghasilkan titiknya di sini ya. Nah, ini kan tadi dihubungkan titik asal dengan ini, terus kemudian diputar sebesar alfa ke arah atas. Ini juga sebesar alfa. Jadi nanti koordinatnya di sini. Nah, ini adalah sebesar x aksen, kemudian di sini sebesar y aksen. Sama ya. Hasilnya adalah bayangannya a aksen, x aksen. Nah, dari titik a aksen, x aksen ini kita rotasi lagi. Pusatnya sama ya, yaitu titik P, tapi sebesar beta. Berarti nanti kita putar menjadi seperti ini. Di sini ya. Kemudian pusatnya sudutnya beta. Nah, berarti nanti kita lihat seperti ini. A aksen ini kita putar dengan pusatnya sama ya, P, Q sebesar beta. Jadi di sini kan koordinat bayangannya, berarti nanti di sini ini adalah ini kita hubungkan ya dengan titik pusatnya P, Q. Nah, di sini nanti menghasilkan bayangannya yaitu absisnya sebesar X double aksen, ordinatnya sebesar Y double aksen. Berarti nanti titiknya di sini adalah A double aksen, itu X double aksen, Y double aksen, gitu ya. Nah, berarti nanti menghasilkan bayangannya yaitu seperti ini. A double aksen, itu X double aksen, Y double aksen. Oke, sama ya seperti yang titik pusat 0,0. Karena ini titik pusatnya sama di sini ya, P, Q, berarti sama aja ini merupakan satu kali putaran. Satu kali putaran. Gini ya, berarti nanti sudutnya sama, berarti kita jumlahkan alfa ditambah beta nih. Menjadi nanti rumusnya seperti ini. X double aksen karena pusatnya P, berarti titik bayangannya kita kurangi dengan pusatnya P, ya. Jadinya X double aksen min P, Y double aksen min Q. Nah, di sini sudutnya sama ya, karena pusatnya sama P, berarti cos alfa plus beta min sin alfa plus beta, sin alfa plus beta, cos alfa plus beta. Nah, titik asalnya juga kita kurangi dengan pusatnya, berarti X min P, Y min Q. Nah, ini merupakan rumus dari komposisi rotasi terhadap titik pusat P, Q. Ingat-ingat ya, ini kalau pusatnya sama, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk contoh soalnya dari komposisi rotasi ya. Jadi, contohnya adalah seperti ini. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 5,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 3,1. Dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 3,1. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita identifikasi dulu ya pertanyaannya. Hasil rotasi titik A 5,4 ini sebagai titik asal ya, berarti X, Y sebesar 110 derajat, ini alfanya ya, terhadap titik pusat P 3,1. 3 ini sebagai P, 1 sebagai Q. Nah, ada kata-kata dilanjutkan, berarti ini komposisi nih, komposisi rotasi. Dilanjutkan rotasi sebesar. Nah, kalau tadi alfa, kita sebut di sini beta ya, betanya 70 derajat. Terhadap titik pusatnya, berarti P-nya 3, Q-nya 1. Sama nggak titik pusatnya? Oh, sama, titik pusatnya sama-sama di 3,1. Sama-sama di 3,1. Berarti nanti kita punya di sini ya, di sini alfanya tadi 110 derajat, kemudian betanya 70 derajat. Karena titik pusatnya sama yaitu di 3,1, berarti nanti kita bisa menggunakan rumus yang ini tadi ya. Paham? X double aksen kurangi P, Y double aksen kurangi Q sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta
kemudian cos alpha plus beta dikalikan X min P, Y min Q. Nah, kita masukkan nih. Nah, tetapi nanti kalau misalnya di sini ada contoh soalnya adalah titik pusatnya itu P 3,1. Kemudian di sini tidak 3,1, berbeda. Berarti nanti bisa nggak pakai rumus ini? Nggak bisa. Nanti kalian harus menghitung sendiri dulu ya. Yang rotasi pertama nanti berapa, kemudian nanti dirotasi lagi menjadi hasilnya bayangannya yang kedua. Paham ya? Rumus ini dipakai ketika titik pusatnya sama. Ini P-nya 3,1, ini juga P-nya titik pusatnya 3,1. Paham ya? Nah, sekarang kita masukkan yuk. Berarti P-nya tadi berapa? P-nya 3, Q-nya 1. Berarti kita masukkan X double aksen min 3, Y double aksen min 1. Kemudian cos alfanya 110 derajat, betanya 70 derajat. Min sin, ini ya, 110 derajat tambah 70 derajat. Sin 110 derajat tambah 70 derajat. Cos 110 derajat tambah 70 derajat. Dikalikan X min P, Y min Q. X-nya tadi berapa titik asalnya? X-nya 5. Berarti 5 dikurangi P-nya tadi berapa? 3 ya. 5 kurangi 3. Y min Q, Y-nya tadi berapa? 4. Dikurangi Q-nya tadi berapa? 1. 4 min 1. Berarti dari sini kita peroleh X double aksen min 3, Y double aksen min 1 itu sama dengan, ini sama aja kan 110 derajat tambah 70 derajat berapa? 180 derajat. Berarti cos 180 derajat min sin 110 tambah 70 berarti 180 derajat, sama ya. Ini min sin 180 derajat, yang bawahnya sin 180 derajat, di sini cos 180 derajat. Kemudian 5 dikurangi 3 berapa? 2. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Paham? Berarti nanti kita hitung, ini merupakan sudut istimewa ya. Berarti X double aksen min 3, Y double aksen min 1. Cos 180 derajat itu negatif 1. Min sin 180 derajat itu berarti sin 180 derajat kan 0. Berarti negatif. Berarti jadi 0 kali negatif 0. Sin 180 derajat 0. Cos 180 derajat negatif 1 dikali 2, 3. Yuk kita kalikan dengan matriks biasa menjadi X double aksen min 3, Y double aksen min 1 sama dengan min 1 kali 2 negatif 2 ditambah 0 kali 3, 0. Kemudian 0 ditambah 2, 0 ditambah min 1 kali 3 negatif 3. Menjadi seperti ini, X double aksen min 3, Y double aksen min 1 itu sama dengan min 2 tambah 0 itu negatif 2, 0 ditambah negatif 3 berarti 0 min 3 negatif 3. Ini nanti kita punya X double aksen min 3 itu sama dengan negatif 2. Nah, min 3 ini kita pindah ke kanan jadi positif ya. Berarti jadinya X double aksen sama dengan min 2 plus 3 berarti 1. Kemudian Y double aksen min 1 sama dengan negatif 3. Min 1 kita pindah ke kanan jadi positif. Berarti min 3 ditambah 1 negatif 2. Oke, berarti sekarang kita punya. Jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A 5,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 3,1 dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 3,1 adalah A double aksen, X A double aksen, Y double aksen. Berarti berapa A double aksen? Berarti 1, min 2. Paham ya? Jadi rumus ini dipakai ketika pusatnya sama 3,1, 3,1. Sekali lagi kalau di sini titik pusatnya 3,1, di sini bukan 3,1, berarti nanti harus dihitung satu-satu. Seperti itu ya, semoga paham. Kemudian yang terakhir pembahasan mengenai ini ya, rotasi garis atau kurva. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu garis M 5X dikurangi 3Y sama dengan 6 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 3,1. Tentukan persamaan garis hasil rotasi garis M. Nah, kita lihat langsung penyelesaiannya. Jadi kita punya rumus seperti ini ya. Kalau titik pusatnya P, Q, berarti rumusnya tadi seperti ini ya. X aksen min P, Y aksen min Q sama dengan cos alpha min sin alpha, cos alpha dikali X min P, Y min Q. Yang di awal tadi ya. Nah, ini merupakan matriks rotasi. Seperti itu. Kemudian, di sini alfanya berapa? 90 derajat. Paham? Berarti titik pusat P 3,1. Berarti 3,1 ini sebagai apa? P, Q ya. P-nya 3, Q-nya 1. Nah, kalau tadi rotasi titik, XY-nya diganti. Kalau sekarang garis, tidak usah ya, kan sama aja merotasi atau memutar garisnya itu ya, semua titik pada garis. Berarti XY ini merupakan perwakilan dari semua titik pada garis ini. Berarti XY-nya tidak usah diganti angka, tetap XY. Jadi nanti kita punya seperti ini. X aksen min, P-nya tadi berapa? 3 ya. Jadi X aksen min 3, Y aksen min Q-nya berapa? 1. Y aksen min 1 sama dengan
alfanya kita ganti 90 derajat, berarti cos 90 derajat, min sin, alfanya 90 derajat, ini sin 90 derajat, cos 90 derajat. Kemudian x min p, berarti x-nya tetap ya, karena garis, x min p-nya berapa? 3, y min q-nya berapa? 1. Berarti kita hitung di sini x aksen min 3, y aksen min 1 sama dengan cos 90 itu cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat itu 1, berarti min kali 1 ya, berarti min 1, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0, dikalikan ini ya, x min 3, y min 1. Berarti nanti kita punya seperti ini, x aksen min 3, y aksen min 1 ini sama dengan 0 dikalikan x min 3. Nah, berapapun dikali 0 itu 0 ditambah min 1 dikali y min 1. Berarti min 1 kali y, min 1 kali min 1 plus 1. Paham ya? Kemudian 1 dikalikan x min 3. Berarti tetap ya, x min 3 ditambah 0 dikali y min 1 ditambah 0. Jadi nanti kita punya seperti ini, x aksen min 3, y aksen min 1 sama dengan 0 ditambah min y tambah 1, berarti kan min y tambah 1, di sini x min 3 tambah 0 berarti x min 3. Berarti nanti kita punya seperti ini ya, x aksen min 3 itu sama dengan min y plus 1. Paham ya, x aksen min 3 sama dengan min y plus 1. Oke, berarti kan tadi kita harus, karena tadi garisnya itu dalam bentuk x ya, berarti kita cari nilai di sini adalah y-nya ya, y. Berarti min y ini kita pindah ruas ke kiri, berarti menjadi y. Min y ini ke kiri ya, berarti positif y. Nah, yang x aksen min 3 ini kita pindah ke kanan, berarti x aksen kan positif, pindah ke kanan jadi negatif x aksen. Sini satunya tetap, ini min 3 pindah jadi plus 3, berarti menjadi y sama dengan min x aksen 1 tambah 3, 4. Kemudian selanjutnya, y aksen min 1 itu sama dengan berapa? X min 3. Y aksen min 1 sama dengan x min 3. Sama ya, berarti karena ini dalam bentuk x ya, kita cari x-nya. Berarti x-nya kita pindah ke ruas kiri. Sama ya, ini x-nya kita pindah ke ruas kiri, jadinya negatif x sama dengan ini plus y aksen, pindah ke kanan jadi min y aksen. Di sini min 3-nya tetap, ini min 1 pindah jadi plus 1. Berarti kita punya min x sama dengan min y aksen, min 3 tambah 1, negatif 2. Nah, sekarang nanti kita ubah ya, berarti ini kalau x-nya positif, nah ini kita kalikan negatif 1 ya. Jadi ini kita kalikan biar x-nya positif. Kita kalikan dengan negatif 1 ya. Ini dikali dengan negatif 1 menjadi seperti ini. Negatif x ini dikali negatif 1, x sama dengan ini min y aksen, min 2 berarti dikali negatif 1 menjadi y aksen plus 2. Berarti nanti kita tulis garisnya adalah seperti ini. 5x dikurangi 3y sama dengan 6, berarti nanti x-nya kita ganti siapa ini ya, y aksen tambah 2, y-nya kita ganti siapa, min x aksen tambah 4, menjadi seperti ini. 5 kali x-nya tadi diganti y aksen plus 2, berarti 5 kali y aksen plus 2 dikurangi 3 kali y-nya kita ganti min x aksen plus 4, berarti 3 kali min x aksen tambah 4 sama dengan 6. Kita kalikan satu-satu, berarti 5y aksen ditambah 5 kali 2, 10, min 3 kali min x aksen, min 3 kali min, ini berarti plus 3x aksen, min 3 ditambah min 3 kali 4, berarti min 12 sama dengan 6. Lalu kita tulis 5y aksen ditambah 3x aksen, 10 kurangi 12, negatif 2 sama dengan 6. Jadi seperti ini, 5y aksen ditambah 3x aksen, ini min, pindah ruas jadi plus, 6 tambah 2, berarti 8. Berarti karena tadi kan ini bayangan ya, 5y aksen tambah 3x aksen, berarti ini kan bayangannya. Tetapi karena soalnya dalam bentuk x ya, berarti kita hilangkan boleh ya aksennya ya, menjadi 5y ditambah 3x sama dengan 8. Nah, berarti nanti kalau x-nya kita taruh depan menjadi 3x ditambah 5y sama dengan 8. Berarti nanti jadi hasil rotasi garis M ya, bayangannya ini ya, berarti sama dengan adalah 3x ditambah 5y sama dengan 8. Seperti itu ya, semoga paham mengenai penjelasan dari rotasi garis atau kurva. Nah, itu tadi ya penjelasan mengenai rotasi atau perputaran. Semoga paham dan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Baik, karena sudah habis slide-nya, sudah selesai penjelasan materinya, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, insya Allah ketemu lagi ya dengan video pembelajaran Ustadzah berikutnya.
Salam sehat, salam semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.